40.000 prajurit tewas militer Ukraina paksa perempuan ikut perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap fakta hampir 40.000 prajuritnya tewas dalam perang melawan militer Rusia. Kerugian personil yang dialami membuat angkatan bersenjata Ukraina memutar otak demi menghadapi agresi armada beruang merah. Sejumlah titik di seluruh Ukraina dibanjiri dengan selebaran perekrutan wajib militer. Krisis jumlah personil memaksa militer Ukraina melakukan perekrutan warga sipil untuk dikirim ke garis depan pertempuran. Seorang prajurit militer Ukraina yang bertugas di pangkalan perekrutan wajib militer menyatakan jika pemberitahuan kepada warga sipil dilakukan di berbagai tempat. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Rusia Today, tidak hanya disambangi ke rumah pribadi, informasi perekrutan juga disebar di pusat perbelanjaan, pom bensin, dan fasilitas umum lainnya. Ukraina membutuhkan tenaga kerja baru. Draft pemberitahuan wajib militer disebar di tempat umum, semua orang tahu itu, ujar prajurit militer Ukraina yang tidak disebutkan namanya. Itu terjadi di mal, tempat rekreasi, pom bensin, tidak menjadi masalah dimanapun. Tujuannya adalah merekrut sebanyak mungkin orang untuk cadangan militer. Tidak cuma pria, militer Ukraina juga memaksa para wanita untuk menjadi tentara. Dalam undang-undang yang dibuat oleh Zelensky, seluruh wanita Ukraina harus masuk wajib militer. Jika menolak, maka harus membayar denda. Tidak hanya itu, para wanita dipastikan tidak akan bisa mendapat pekerjaan baru tanpa dokumen resmi yang dikeluarkan militer Ukraina bahwa yang bersangkutan telah mengikuti wajib militer. Selain wanita, militer Ukraina juga memaksa para narapidana untuk berperang. Pada akhir Mei 2022 lalu, 363 narapidana dibebaskan untuk dimasukkan ke program wajib militer. Tindakan militer Ukraina mendapat sorotan dari purnawirawan angkatan bersenjata Federasi Rusia yang juga merupakan jurnalis militer Kolonel Viktor Baranet. Pemaksaan perekrutan wajib militer yang dilakukan Ukraina dipandang Baranet jadi bukti nyata kekalahan negara itu. Tidak cuma prajurit, militer Ukraina juga membutuhkan sosok perwira untuk menjadi pemimpin unit militer dikarenakan banyak yang tewas dalam perang. Tidak cukup tentara dan perwira untuk dikontrak, kekurangan personel dalam militer Ukraina meningkat karena selama operasi khusus sejumlah besar neo-Nazi yang berpengalaman tewas, ucap Baranet. Dan orang-orang cadangan yang saat ini dikirim ke pertempuran tidak cocok untuk tugas itu, tetapi yang lebih penting ada kekurangan staf tidak hanya di militer tapi juga di pasukan pertahanan teritorial. Itu sebabnya bahkan wanita juga dipanggil, katanya. Tentaranya banyak yang tewas, Ukraina rekrut narapidana dan wanita. Perburuan besar-besaran untuk wajib militer sedang berlangsung di penjuru Ukraina ketika konflik militer dengan Rusia berlanjut. Sumber di militer Kiev mengatakan hal itu kepada RT Rusian. Kiev dilaporkan tidak bermoral tentang orang-orang yang direkrut dan cara menyampaikan selebaran pemberitahuan kepada warga. Para perekrut militer sekarang diizinkan membagikan selebaran pemberitahuan kepada orang-orang tidak hanya di tempat tinggal mereka tapi juga di jalan-jalan dan di restoran-restoran, fasilitas-fasilitas hiburan, dan lokasi-lokasi lainnya. Ukraina membutuhkan sumber daya manusia baru, ungkap seorang karyawan dari stasiun perekrutan aktif di Kiev yang memilih tidak disebutkan namanya pada RT. Selebaran pemberitahuan diberikan di tempat umum, semua orang tahu itu terjadi di mall, tempat rekreasi, pom bensin, tidak peduli di mana. Tujuannya adalah untuk merekrut sebanyak mungkin orang untuk cadangan militer, papar sumber itu. Seorang pria dari wilayah Zaporizhzhia Tenggara mengingat bagaimana dia dan teman-temannya dihentikan di satu pos pemeriksaan, diminta menunjukkan kartu identitas militer mereka yang tidak mereka miliki. Dua orang itu hanya dibebaskan pasukan dengan berjanji mereka akan segera pergi ke tempat perekrutan dan mendapatkan surat yang diperlukan. Sekarang kami bersembunyi di satu desa kecil. Kami terutama tinggal di dalam ruangan, tidak ada pembicaraan untuk pergi ke kota. Pria yang dia kenal bisa menghadapi tuntutan pidana atau perilaku itu, tetapi dia mengatakan bahwa itu masih lebih baik daripada pergi ke garis depan pertempuran. Semua laki-laki berusia antara 18 sampai 60 tahun telah diperintahkan tetap tinggal di negara itu dan ikut berperang setelah Rusia melancarkan serangan militernya pada akhir Februari. Di pelabuhan Laut Hitam Odessa, beberapa penduduk setempat yang berusaha menghindari dipanggil untuk wajib militer telah membuat saluran khusus di Telegram untuk berbagi data
waktu nyata di area di mana selebaran pemberitahuan dibagikan di kota. Kondisi kesehatan para rekrutan tampaknya juga tidak terlalu mengganggu otoritas Kiev. Pemeriksaan medis mencakup hanya 4 dokter, seorang ahli bedah, seorang ahli saraf, seorang psikiater, dan seorang dokter mata. Tidak ada pemeriksaan mendalam yang dilakukan. Dokter hanya bertanya itu saja, ujar seorang wajib militer kepada RT. Orang-orang yang direkrut diberi pelatihan paling dasar jika ada, dan terutama ditugaskan ke formasi pertahanan teritorial yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas jaga di garis depan. Tetapi ada lebih banyak laporan dalam beberapa pekan terakhir tentang unit semacam itu dikirim ke Donbas untuk menghadapi pasukan Rusia yang terus maju. Menurut undang-undang yang telah diajukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, wanita Ukraina yang memegang pekerjaan tertentu sekarang juga harus mengikuti pendaftaran wajib militer dan menghadapi denda jika mereka gagal melakukannya. Memperoleh pekerjaan baru juga menjadi tidak mungkin tanpa surat yang relevan dari tempat perekrutan utama. Perempuan itu hanya dapat ditugaskan peran sipil di Kementerian Pertahanan, tetapi di beberapa bagian Ukraina, unit perempuan sukarelawan sedang dibentuk dengan tujuan untuk benar-benar pergi ke garis depan. Wali kota Barat Ivano Frankiv mengumumkan pada April bahwa batalion semua wanita lokal akan bertarung bersama pria. Narapidana penjara Ukraina juga telah digunakan sebagai sumber tenaga oleh Kiev. Pada akhir Mei, Menteri Kehakiman negara itu mengumumkan 363 narapidana dibebaskan sehingga mereka dapat bergabung dengan militer. Tahanan menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan mereka tidak menimbulkan bahaya, dia bersikeras. Rancangan kampanye besar-besaran seperti itu disebabkan kerugian besar yang diderita tentara Ukraina, ungkap pakar militer Kolonel Viktor Baranet kepada RT. Awal bulan ini, ajudan utama Zelensky, Mikhail Podolyak, mengungkapkan militer Ukraina kehilangan hingga 100 sampai 200 tentara setiap hari dalam pertempuran untuk memperebutkan Donbas. Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov menolak memberikan jumlah pasti tentara yang tewas dalam pertempuran itu, tetapi dia berharap angka itu di bawah 100.000 jiwa.